Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana bisa berhasil dalam kesulitan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini tahu persis bahwa kesulitan itu makin hari makin meningkat. Karena Alkitab katakan dunia ini makin hari makin bertambah dosanya. Kalau kita lihat secara umum bahwa kesulitan-kesulitan itu bisa meliputi tentang tawaran-tawaran kesenangan duniawi dan kenyamanan hidup kepada anak-anak Tuhan yang mau hidup setia di akhir zaman ini. Tawaran-tawaran ini dapat berupa godaan dan intimidasi yang dilakukan melalui keinginan dunia dan keinginan daging yang dimotivasi, yang didorong oleh kuasa kegelapan iblis itu. Juga kita bisa melihat bahwa di akhir zaman ini manusia hatinya cenderung mengandalkan kekuatan dunia. Misalnya dia mengandalkan mamon, keuangan atau kekayaan yang sifatnya hal-hal yang jasmania. Parameter kehidupan berhasil yaitu diukur dari kehidupan jasmani. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi justru ada kecenderungan untuk datang berharap kepada ilah-ilah dunia ini, berharap kepada paranormal, pada ramalan-ramalan bintang dan sebagainya. Inilah yang merupakan kesulitan yang menyelimuti umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kalau boleh saya katakan, ini adalah suatu ekosistem kehidupan duniawi yang penuh dengan kesulitan dan harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa berhasil menjalankan hidup ini dalam kesulitan tersebut? Saya pelajari bahwa di dalam Alkitab ini, yang adalah kitab suci yang bicara tentang firman Tuhan, merupakan standar hidup kita anak-anak Tuhan, itu ditemukan ada seorang anak Tuhan yang setia, yang boleh saya katakan itu tokoh Alkitab, yang berhasil sukses di tengah-tengah kesulitan. Padahal kehidupannya pada saat itu berada di bawah suatu pemerintahan yang sangat otoriter dan sangat bengis. Dan orang tersebut ini adalah seorang anak Tuhan yang mengalami pembuangan. Dan itu orang tersebut adalah Daniel. Untuk itu kita belajar dari Daniel. Saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Daniel di masa kesulitan tersebut dapat menginspirasi kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini supaya juga berhasil sama seperti Daniel. Di dalam Alkitab, kitab Daniel pasal 1 dikatakan bahwa pada suatu ketika
seorang raja yang saya katakan tadi, seorang raja yang otoriter dan bengis dan berkuasa penuh pada saat itu menyerang kota Yerusalem. Dia datang dengan pasukan yang begitu besar dan begitu kuat, itu menyerang Raja Yehuda. Dan dikalahkannya, lalu Raja Yehuda ditangkap dan dibuang ke Babel. Dalam pembuangannya tersebut, juga ditangkap anak-anak muda yang merupakan keturunan bangsawan yang berpotensi untuk bisa dididik dan diarahkan menjadi orang-orang yang bekerja di istana Raja Nebukadnezar yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan pemujaan kepada dewa-dewa. Di antara anak-anak muda yang dibuang ke Babel tersebut, ada seorang anak muda yang setia kepada Tuhan. Dialah Daniel. Sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan dan hidup mau benar di hadapan Tuhan, Daniel berhasil di tengah-tengah kehidupan yang sulit tersebut dengan melakukan 3 hal yang bisa kita contohi. Dan saya angkat pada kesempatan ini, 3 hal tersebut adalah 3 rahasia Daniel sukses di tengah kesulitan. 3 rahasia Daniel sukses di tengah kesulitan tersebut. Poin pertama saya ambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintahnyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat ini mengungkapkan kepada kita bagaimana Daniel mengambil suatu tekad atau komitmen yang kuat bahwa dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini suatu tindakan yang mencirikan bagaimana seorang anak Tuhan yang hidupnya mau menuruti firman Tuhan. Yang hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita perhatikan bahwa Daniel memilih untuk berketetapan hati, tidak mencemarkan dirinya dengan santapan raja, karena dia tahu persis bahwa santapan raja ini adalah santapan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Sedangkan Daniel adalah seorang anak Tuhan yang mau hidup kudus, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mau melanggar perintah Tuhan. Dia mau supaya dia benar di hadapan Tuhan dan selalu berkenan kepada Tuhan. Inilah ketetapan hati dari Daniel. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita juga harus mencontohi Daniel untuk berketetapan hati. Tidak mencemarkan kerohanian kita ini dengan hal-hal yang menajiskan. Santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa, itu namanya santap atau makanan raja itu pasti enak-enak. Anggur yang dikatakan juga, dan dengan anggur yang biasa diminum raja, anggur yang pasti berkualitas tinggi. Nah, makanan dan minuman anggur yang berkualitas tinggi ini dapat kita gambarkan sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan hati, sangat memuaskan selera hidup ini, dan bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab katakan
Bagi orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Pertentangan ini itu sangat nyata. Daniel tidak mau untuk menajiskan dirinya. Oleh karena itu dia menetapkan hatinya untuk tetap melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-20 berkata begini. Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Tuhan di sini dikatakan Tuhan yang mengambil bangsa Israel dari dapur peleburan besi di Mesir. Dapur peleburan besi di Mesir ini adalah gambaran bagaimana sulitnya kehidupan orang-orang Israel, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan pada saat itu. Di Mesir mereka hidup di dalam kerja paksa. Di Mesir mereka hidup tertekan, penuh dengan kesulitan, tidak punya hak hidup. Tapi Tuhan sendiri yang mengambil mereka, lalu dikatakan adalah dia membawa mereka sebagai umatnya sendiri, menjadi miliknya sendiri, menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, yaitu penuh dengan kelimpahan. Ayat ini berbicara tentang gambaran kita anak-anak Tuhan yang tadinya berada di bawah dapur peleburan besi, yaitu di bawah penguasaan dari kuasa iblis kegelapan, penuh dengan dosa, hamba dosa. Tetapi oleh tangan yang maha kuasa dari Tuhan, dia ambil kita dan dia pindahkan kita ke dalam kerajaan terang anaknya. Dia rela korbankan, dia rela darahnya tertumpah di kayu salib Kalvari, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang anaknya. Itu kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1, itu sangat jelas ayatnya. Dikatakan bahwa, Kolose 1 ayat 13 berkatakan, ia telah, sudah, sama seperti tadi telah, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, anaknya, di dalam dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi, Tuhan sendiri yang memindahkan kita dari kuasa kegelapan. Ini bicara soal cengkeraman iblis. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Kecuali ada satu tangan yang berlubang paku. Yang hebat dan luar biasa. Penuh kuasa. Dia pindahkan dari kegelapan kepada terang. Haleluya. Sehingga kita menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan. Kalau di ayat ini katakan. Keluar dari dapur peleburan besi di Mesir. Oh, puji Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi umat Tuhan. Untuk menjadi miliknya yang kalau di dalam pasal 7 ayat 6 berkata begini. Ini yang sudah dipindahkan umat Tuhan, yang sudah menjadi umat Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terang, dikatakan engkaulah, yaitu kita yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang itu, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi dipindahkan dari kegelapan kepada terang, di sana kita menjadi umat kekudusannya Tuhan. Engkaulah yang dipilih oleh Allah dan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi kita dikuduskan, menjadi pindahkan ke kerajaan terang, kita menjadi umat yang kudus, kita dipilih oleh Tuhan, dan dikatakan menjadi umat kesayangannya. Jadi kita menjadi umat kesayangan Tuhan.
Bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menyembah tinggikan nama Tuhan. Akui, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengubah status hidupku menjadi umat kesayangan Tuhan. Kalau kita umat kesayangan Tuhan, kita tahu persis pembelaan Tuhan berlaku bagi kita. Kita tahu persis pemeliharaan Tuhan berlaku bagi kita. Dia yang beri makan, dia yang memberi minum, dia yang memberikan kesehatan, dia yang memberikan segala kebutuhan kita sebagai berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan. Begitu juga dia yang memproteksi kita, dia memagari kita dengan pagar ilahi, suatu tembok kemuliaan yang digambar sebagai api kemuliaan, dan tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat menjamah kita, karena kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Nah, umat kesayangan Tuhan ini yang di dalam Petrus dikatakan, di Perjanjian Baru dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Sekarang milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, kita mendapat perlakuan khusus karena Dia menyayangi kita. Kita menjadi umat kesayangannya. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menjadi umat kesayangannya, maka konsekuensi dari hidup kita sebagai milik Tuhan dan umat kesayangannya, maka kita harus menjaga kekudusan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Daniel menjaga kekudusannya dengan cara menetapkan hatinya, tidak mau dicemarkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita sekarang mengerti tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita ada di tengah-tengah pekerjaan kita, di perusahaan kita, di toko, di tempat kita bekerja, atau di lapangan, di proyek dan sebagainya, kita tahu persis, kita adalah milik Tuhan, kita adalah umat kesayangannya. Untuk itu, jaga kekudusan. Haleluya, puji Tuhan. Maka apa itu kekudusan itu? Kekudusan itu kalau kita pelajari di Alkitab, itu berbicara pengertiannya adalah dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Terpisah dari dunia, tetapi berdedikasi hanya untuk Tuhan. Itulah artinya kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan supaya kita tidak lagi dicemarkan oleh segala macam godaan-godaan yang bersifat kesukaan dunia, yang bersifat kenyamanan hidup. Karena apa? Karena itu digambarkan di kitab Daniel sebagai santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Memang enak secara daging, tetapi tidak bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikut aku, harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita tetap akan menjadi umat kesayangan Tuhan, umat milik Tuhan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa hidup berhasil sebagaimana Daniel berhasil di masa sulit tersebut? Pertama adalah komitmen kita untuk hidup kudus dengan menetapkan dalam hati kita bahwa kita tidak mau hidup tercemar oleh hal-hal yang duniawi. Tidak mau hidup tercemar oleh hal-hal yang kedagingan, yang selalu dimotivir oleh si iblis itu. Karena dia motivasinya adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Umat kepunyaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memampukan kita untuk hidup komitmen kudus di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ambil kembali ke Daniel pasal 2 ayat yang ke-20. Daniel pasal 2 ayat 20 berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat
dan kekuatan. Ini adalah ungkapan yang langsung keluar dari mulutnya Daniel. Dia katakan, terpujilah nama Allah, yaitu Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yaitu Allah yang Alfa dan Allah yang Omega. Terpujilah Allah yang Alfa dan Allah Omega. Allah dan Alfa dan Omega itu, kalau kita lihat di kitab Wahyu, di sana sangat jelas dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata begini, Aku, Tuhan Yesus, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa Omega ini adalah Allah yang maha kuasa. Dia dari mulanya selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia maha kuasa. Alkitab katakan bahwa segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi, bahkan di bawah bumi, ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena dia yang pegang segala kuasa. Sebab itu Daniel katakan, terpujilah nama Allah. Nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nama Allah kita. Dan pada saat itu Daniel mengatakan, terpujilah nama Allah. Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus nama yang memulihkan. Nama Yesus nama yang menyembuhkan. Nama Yesus nama yang memberkati kita. Bahkan nama Yesus, nama yang beri menang. Ketika engkau ada dalam persoalan, pergumulan-pergumulan yang berat yang engkau hadapi sekarang ini, dengan situasi dunia yang penuh dengan kesulitan ini, mari, pujilah nama Tuhan, tinggikan, agungkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, itu nama Yesus. Maka kemenangan menjadi milikmu. Kita hanya bisa menang hanya oleh nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Baru tentang Alfa Omega ini, kalau kita maju lagi ke pasal 1 ayat 17 dan 18, atau ya 17-18 berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal, Alfa dan Omega. Ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itulah pernyataan Alfa dan Omega. Allah yang maha kuasa itu dikatakan, aku hidup, memang aku mati, tapi sekarang aku sudah hidup untuk selama-lamanya. Dan aku pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Luar biasa. Allah yang maha kuasa ini diakui oleh Daniel. Dan saya berharap kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, penuh dengan kesulitan di ekosistem hidup kita sekarang ini, mari kita beriman hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah maha kuasa, yang adalah awal dan yang akhir, yang hidup dan yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Segala yang ada di hadapan kita ini, kita selalu serahkan hanya kepada Tuhan. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia pasti menolong kita. Karena Dia sudah katakan, Yesus katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akulah penolongmu yang ajaib. Ini jaminan dari Tuhan Yesus Kristus yang Dia katakan kita ini adalah umat kesayangannya, kita adalah miliknya. Maka pasti ada jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yang pegang kuasa di surga di bumi. Dia yang pegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia segala-galanya. Dan inilah yang
dilakukan oleh Daniel. Dia percaya sungguh kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Kita dapat melakukannya. Kita datang kepada Yesus dan kita akui bahwa kita sungguh percaya kepada Yesus. Haleluya. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang mengalahkan dunia. Poin pertama, harus hidup komitmen dalam kekudusan. Tidak mencemarkan diri. Kedua adalah harus memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, kembali ke kitab Daniel pasal 6. Saya ambil Daniel pasal 6. Yang ketiga, Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat 11 berkata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saya garis bawahi. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya sudah dari awal dia melakukan seperti itu. Dan terus akan dia lakukan. Apa yang dia lakukan sejak dari awal itu, yang dikatakan ini seperti yang biasa dilakukannya, dia lakukan di sini. Satu adalah dia berlutut, kedua berdoa, dan ketiga dia memuji Allah. Berlutut itu tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita mau datang merendahkan diri di hadirat Tuhan, Allah kita Allah yang penuh dengan perhatian pada hati yang rendah dan hancur. Bahkan dia datang kepada hati yang rendah dan hancur itu. Dan Allah sangat senang kepada orang yang mau merendahkan diri. Tetapi Allah melawan orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu dia selalu diikuti oleh iri hati. Dia selalu diikuti oleh keras hati. Oleh sebab itu, biarlah kita memiliki hati yang rendah. Kedua, kita harus berdoa. Berdoa itu adalah memohon kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak kita. Firman Tuhan katakan, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Dia mendengar seruan doa kita. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang sangat baik, terutama kepada kita yang adalah miliknya, yang umat kesayangannya. Apa yang menjadi kebutuhan kesayangannya dia berikan. Asal kita mau datang kepada dia seperti Daniel. Merendahkan diri di hadirat Tuhan. Berdoa meminta kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memuji, besarkan, agungkan Tuhan. Tuhan, Engkau layak dipuji karena Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahanku. Karena Engkau yang sudah menyembuhkan segala penyakitku. Karena Engkau yang sudah melepaskan aku dari lubang kubur dan memberikan aku mahkota kehidupan. Bahkan Engkau yang memenuhi hasrat hatiku dengan segala kebaikanmu. Karena Engkau sangat baik. Dan Engkau berikan aku kekuatan baru bagaikan burung Raja Wali. Untuk naik tinggi, mengalahkan setiap pencobaan, ujian yang kita hadapi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa ada 3 rahasia. Daniel sukses di tengah-tengah kesulitan. 3 rahasia ini, pertama adalah dikatakan di sini, Daniel punya komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dengan menetapkan dirinya untuk tidak mau dicemarkan oleh yang namanya keinginan-keinginan duniawi, oleh keinginan-keinginan daging yang diprovokasikan oleh si iblis, sang pencuri, pembunuh, dan peminasa itu. Kedua, bahwa Daniel itu memiliki iman yang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang Alfa, Allah yang Omega, yang pegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut, yang pegang kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Itulah yang menjadi iman percaya kepada Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, dia selalu melakukan.
untuk merendahkan diri di hadirat Tuhan, untuk berdoa memohon kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan memuji besarkan nama atas segala kebaikannya. Ini lifestyle-nya anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita tahu bahwa ada 3 rahasia Daniel sukses di tengah kesulitan tersebut. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita bisa mengadopsi cara hidup Daniel ini dan kita lakukan sehari-hari. Kita tidak dapat lakukan dengan hanya karena punya kemauan, karena punya tekad yang kuat, tetapi kita hanya dapat melakukannya apabila Roh Kudus dan firman Allah itu memberikan kekuatan baru kepada kita. Apabila Roh Kudus dan firman Allah itu menuntun hidup kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi hanya oleh Roh Kudus aku boleh berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.